Ya, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari konsep MVC, yaitu model, view, dan controller pada framework yang kita pakai, yaitu Laravel. Pertama kita pelajari itu adalah model. Apa itu model? Ya, model sendiri itu merupakan bagian pada MVC yang berinteraksi langsung pada database. Ya, baik itu menampilkan, menambahkan, mengubah, menghapus data pada basis data. Lalu selanjutnya ada namanya view. Ya. Apa itu view? View adalah bagian dari MVC dan tugasnya itu adalah menangani tampilan user interface, yaitu tampilan yang langsung dilihat oleh pengguna. Jadi kita membuat di view. Nah, seperti ini. Lalu apa itu yang disebut controller? Ya, controller sendiri itu adalah merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Jadi nanti di dalam controller berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data ya dan mengirimkannya ke dalam halaman website ya. Jadi seperti itu. Lalu konsepnya seperti apa sih ya? Misalkan di sini ada seseorang atau kita sebut saja dia user, pengguna yang mengakses sebuah halaman website ya. Halaman website tersebut misalkan halaman login. Nah, nanti di bagian MVC itu ada root yang mengatur semuanya. Lalu ada yang tadi kita pelajari, controller, model, dan view. Lalu pasti ada database di situ ya. Bagaimana cara berjalannya? Pertama, user pasti akan mengakses root, mengakses website tersebut, mengisi URL, lalu URL tersebut akan diakses ke controller. Lalu controller akan membuat request ke dalam model ya. Lalu model itu bertugas memverifikasi apakah datanya ada dalam database. Jika ada, database akan merespon ya. Lalu model akan memberikan kembali ke respon controller akan respon ke view, dan view akan menampilkan hasil dari apa yang dimaui oleh pengguna ya, seperti itu ya. Ya, setelah kita telah mempelajari konsep dari MVC atau model, view, dan controller, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana aplikasinya ketiga konsep tersebut di dalam framework Laravel yang kita pelajari saat ini. Oke, untuk pertemuan kedua ini silakan teman-teman aktifkan dulu examnya ya, exam control panel, pastikan sudah menyala dulu seperti ini ya, Apache dan MySQL-nya. Oke, lalu yang kedua aktifkan Visual Studio Code ya, ini seperti ini ya, Visual Studio Code yang dibuka. Nah, lalu nanti tampilan awal seperti ini ya, seperti ini. Lalu pasti sudah ada project yang minggu lalu kita buat, yaitu Laravel SIA ya di sini ya. Oke ya, biarkan dulu seperti ini. Oke, yang berikutnya buka terminal atau command prompt ya, CMD ya, command prompt ya, seperti ini. Setelah teman-teman buka, oke. Langkah pertama kita akan mencoba membuat dulu ya, membuat model dan controller ya. Langkah pertama itu yang kita buat. Silakan teman-teman masukkan dulu ke dalam folder project masing-masing ya. Ini foldernya beda-beda ya kemarin ya, karena Laravel ini bisa disimpan dimanapun ya foldernya, asal nanti pada saat teman-teman membuka command prompt, teman-teman harus masuk dulu ke folder projectnya, seperti yang akan saya lakukan saat ini. Saya akan masuk ke dalam folder project yang sudah saya buat kemarin ya, itu saya ada di drive D ya. Lalu biar gampang saya buka dulu foldernya ya di sini ya. Kemarin saya simpan ya di sini, yang agak panjang nih tagnya ada di dalam project, di dalam folder penyimpanan saya, biar panjang, biar nggak capek saya ngetiknya. Saya copy paste saja, copy paste, lalu seperti biasa pakai perintah cd ya, cd spasi lalu paste saja kalau apa yang saya copy tadi, enter.
Ya oke, ini kita sudah sampai di dalam folder project ya, Laravel yang kemarin kita sudah buat ya. Jadi teman-teman usahakan masuk ke dalam project Laravel yang ada di folder directory yang ada di laptop teman-teman masing-masing ya, di PC masing-masing ya. Pasti akan berbeda nih ya dengan apa yang saya punya. Oke, saya bisa lanjut. Langkah pertama kita akan membuat sebuah model, karena tadi kita sudah mempelajari konsep dasarnya model ya. Dalam MVC itu adalah sebuah file atau sebuah bagian yang akan menghubungkan kita antara si Laravel ini dengan database, yaitu yang disebut model. Cara pembuatannya teman-teman tinggal ketik aja php artisan ya make, kan kita mau membuat ya, make .2 model spasi namanya apa, misalkan mahasiswa ya. Saya membuat misalnya model mahasiswa, so, saya tinggal kita enter. Oke, di sini otomatis akan keluar ya di perintah command prompt itu model create successful. Jadi ini sudah berhasil kita membuat model. Untuk membuktikannya coba kita lihat di Visual Studio Code. Lalu di bagian models kita lihat, nah ini sudah terbentuk ya apa yang kita buat tadi ya. Ini isinya, ini isi standar defaultnya. Oke, nah berarti kita sudah berhasil membuat model. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan mencoba membuat yang disebut controller ya. Nanti kita membuat sebut controller yang tadi yang kita sudah pelajari di konsep dasar MVC. Controller itu nanti isinya perintah-perintah yang fungsinya adalah menghubungkan model dan view ya, atau menghubungkan database dan user interface yang nanti kita pakai pada saat user atau pengguna menggunakan aplikasi yang kita buat ya. Itu. Nah, bagaimana cara membuat sebuah controller ya? Teman-teman tinggal membuka command promptnya kembali, lalu ketik saja php artisan make controller ya. Kalau tadi kita buat model, sekarang kita buat controller. Nah, misalnya kita mau membuat controllernya itu apa ya? Misalkan mahasiswa juga, mahasiswa. Nah, supaya membedakan ya yang mana model, mana yang controller, di bagian controller ini saya membuat namanya nggak mahasiswa doang, tapi mahasiswa controller. Jadi pada saat kita melihat nanti di dalam Visual Studio Code itu ketahuan mana yang model, mana yang controller. Walaupun foldernya terpisah berbeda, tapi untuk memudahkan kita saja. Nah, jadi untuk memudahkan kita supaya cepat nanti melihatnya, makanya saya kasih di belakang nama controllernya itu ya disebut controller seperti ini. Nah, kalau sudah kita enter, oke, successful. Kita lihat lagi nih di bagian Visual Studio Code-nya. Nah, di sini lihat di bagian controller sudah terbentuk ya mahasiswa controller .php dengan kondisi standarnya atau defaultnya adalah seperti ini ya. Dia ada sebuah class yang mengextend ke controller atau mewarisi class yang ada di dalam controller ya, karena ini sifatnya sudah OP. Oke. Ya oke, setelah kita membuat satu buah model dan satu buah controller yang nama modelnya itu mahasiswa dan controllernya itu mahasiswa controller. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari teknik routing ya. Jadi bagaimana Laravel ini mengakses antara satu file dengan file yang lain ya. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari ya dengan tugas yang sudah dikumpulkan juga dengan mengedit apa yang ada di tampilan web ya. Dan kita membuat satu buah view kemarin ya. Sudah membuat satu buah view atau tampilan user interface sederhana yang isinya cuma nama kalian ya. Di bagian view-nya ya kemarin kita sudah membuat juga. Ini bagian view ada namanya hello ya. hello.2.php ini kan yang sekarang saya buat ya. Dan kita cuma edit ini saja. Bagian dimana Laravel pada saat pertama kali dibuka itu ya akan membuka halaman indeks atau homepage-nya itu ya kemarin sudah kita edit menjadi nama Anda ya. Yang aslinya ini welcome ya, yang aslinya. Nah, untuk pertemuan sekarang ya, kalau kemarin Anda intinya latihan tersebut
berarti Anda sudah bisa menginstal Laravel. Laravel sudah berjalan di komputer Anda. Untuk pembuktiannya ya tugas yang kemarin. Nah, untuk yang sekarang ya, kita harus mempelajari bagaimana Laravel itu merouting atau menjalankan apa yang dimau oleh pengguna ya, menggunakan controller di sini. Jadi yang paling berperan nanti di sini adalah controller, karena controller itu isinya adalah perintah-perintah yang nanti menghubungkan, nanti ada model. Karena kita model belum saya bahas karena kita belum membahas tentang database ya. Jadi nanti dia menghubungkan model yang akan berhubungan dengan database dan dihubungkan ke view ya. Dari model ke view. View itu yang merupakan nanti tampilan yang akan dilihat oleh user ya. Semuanya dia ada di controller sini. Makanya kita akan mempelajari bagaimana controller itu merouting atau meroute ya. Bahasa saya meroute, menjalankan akses ya, menjalankan perintah-perintahnya dia antar file ya, dari file ke file. Oke, misalkan ya, ini saya buat contoh sederhana lagi. Misalkan ya, kita mau membuat satu buah tampilan baru ya. Setelah Anda mengubah tampilan awal menjadi nama Anda ya, seperti yang ada di sini nih, saya tampilkan dulu nanti ya, sebentar. Nah, ini kan tampilan Anda kan seperti ini ya. Ya, tampilan Anda seperti ini ya awalnya ya. Kita sudah sama pelajari. Nah, ini kita rubah, kita buat lagi satu buat tampilan baru ya, dengan menggunakan controller ya. Nah, bagaimana ya caranya? Pertama, silakan di bagian controller kita buatkan script sederhana atau function, karena dalam controller ini nanti akan banyak fungsi-fungsi atau yang kita kenal dengan namanya function. Fungsi-fungsi itu nanti akan berisi perintah-perintah ya, perintah-perintah entah dia nanti mengubah data, menghapus data, atau menampilkan data, apapun itu ya. Nah, lalu di sini ya kan kita masukkan sebuah fungsi standar seperti biasa. Kalau membuat fungsi ya public function ya, function, lalu saya buat mungkin index lah namanya, nama functionnya ya. Lalu kita buka kurung awal ya, jadi harus dibuka dengan kurung awal, nanti ditutup dengan kurung awal ya. Nah, misalkan saya pakai perintah echo ya. Echo itu adalah perintah PHP ya, yang fungsinya apa? Untuk menampilkan kata-kata yang ada di dalam kutip satunya itu ya, echo ya. Misalkan saya Syaifur sedang mempelajari penggunaan controller. Oke ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita save dulu, Ctrl S atau klik file lalu save ya. Bisa kita save dulu untuk mahasiswa controller ini. Lalu teman-teman bisa berpindah ke web.php ya, ke dalam view ya, di dalam root ya, lalu ke bagian web.php. Di sini kan kemarin ini ya, standarnya ini ya, yang ada di laptop masing-masing juga masih ini harusnya. Perintah root get lalu hello untuk memanggil view hello ini ya. Nah, ini misalnya kita mau tambah, jadi rootnya mau kita tambah ya. Dan untuk menampilkan tadi kata-kata ini di dalam mahasiswa controller, kita sudah kita buat suatu kata-kata. Ops, ini saya ada sedikit kurang titik koma ya. Jangan lupa kalau echo itu pasti ada titik komanya. Ini di save dulu lagi. Maaf tadi lupa. Nah, oke. Aman ya. Tadi kalau teman-teman lihat nih di Visual Studio Code nih ya, kalau teman-teman perhatikan ya sekalian ya. Nah, di sini nih dia ada pesan kesalahan nih ya, dia ada merah 1 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada controller one problem ya. Kalau kita lihat nanti problemnya apa, ini bisa diklik aja yang paling bawah nih, ada one error, dikasih tahu nih syntax error unexpected, kurung awal atau titik koma atau koma, dia bilang ini errornya nih. Jadi langsung divalidasi ya sama Visual Studio Code.
Kita saya kurang tadi titik koma nih sini, saya save lagi. Oke, errornya hilang ya. No problem have been detected in the workspace so far. Oke ya, kita lanjut ya. Itu cuma pemberitahuan aja. Jadi kalau nanti teman-teman ngoding gitu tiba-tiba ada yang merah error, jangan panik, lihat aja problemnya apa ya. Ada di bagian, klik aja sini ya, tanda segitiga, tanda seru. Nanti kalau diklik dia munculkan ini, kalau diklik lagi dia hilang ya. Ini aja ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah kita membuat sebuah tampilan sederhana di mahasiswa controller ya, bukan tampilan sini cetakan tulisan ini ya. Nanti bagaimana kita mau menampilkannya ya, menampilkannya kita balik lagi ke root ya, di routing di bagian web ya. Ini kan yang standar, ini saya minimize dulu saja. Oke, nah ini kan tampilan standar kemarin yang teman-teman sudah punya ya. Nah ini kita sedikit modifikasi supaya kita bisa menampilkan apa yang ada di dalam mahasiswa controller tadi. Pertama, teman-teman mesti tambahkan use ya, di bawah, di atas aja, bagian atas, use app, A-nya harus besar ya, app ya. Lalu backslash ya, bukan garis miring ya, HTTP ya, HTTP ya, H-nya juga besar. Lalu controller. Nah, apps itu apa? Apps itu adalah untuk mengetahui di mana tempat penyimpanan project teman-teman. Nanti tempat penyimpanannya beda-beda ya. Ada yang di mungkin di htdocs, mungkin ada yang di drive D, kayak saya di drive D, lalu di dalam folder lagi ya kan. Nah, teman-teman juga nggak usah pusing ya. Nanti karena di Laravel dia bisa mendetek otomatis menggunakan fungsi app ya. Lalu HTTP itu adalah folder yang ada di dalam Laravel SIA ya, ada di dalam folder Laravel SIA ya. Nih HTTP ya. Oke, lalu kita tambahkan ini setelah HTTP apa tuh, controller kan. Nah kita tambahkan controllers, harus sama penulisannya ya, C-nya besar, O controllers pakai S. Lalu backslash, baru nama controllernya apa nih yang mau kalian mau pakai ya. Saya buat mahasiswa controller ya. Nanti ini saya tulis mahasiswa controller ya. Oke, sip, di koma. Oke, sampai di sini kita udah memasukkan, berarti kita bisa use ya, atau menggunakan apapun yang ada di dalam controller nanti, khususnya file mahasiswa controller, apapun fungsi atau perintah yang ada di situ ya. Lalu baru kita buat rootnya, root ya, get. Nah, ini bisa, ini ada yang otomatis muncul ya, bisa diklik saja. Nah, nanti kita tinggal edit saja ya bagian usernya ya, bagian usernya bisa tambah home /home ya. Lalu bagian functionnya ini kita tidak perlu titik buka awal nih, saya close sampai dengan sini ya. Kita buka kurung siku ya, lalu panggil kembali mahasiswa controllers ya, controller sorry ya. Terus titik 2 class ya, jadi public function itu masuk ke dalam class ya, koma yang mau diambil tadi apa namanya, nama functionnya atau classnya itu adalah index. Tadi kan kita sudah buat index ya. Ini kalau saya ingat lagi nih yang mau dipanggil itu adalah file ini ya. Oke, nah kita balik lagi ke sini, index ya, lalu sudah selesai, tinggal di save. Oke ya, jadi kita tadi sudah merubah apa yang ada di mahasiswa controller, lalu apa yang ada di dalam web. Langkah selanjutnya kita akan coba ya, seperti biasa. Kalau kita mau mencoba, dibuka dulu PHP command prompt-nya, lalu kita tuliskan PHP artisan serve ya, PHP artisan serve. Oke, ini udah started. Nah, bisa kita buka Mozilla kita, localhost 8000. Oke, ini masih yang kemarin ya. Lalu kita ketik /home. Nah, coba lihat muncul ya apa yang kita ketik tadi. Saya Saiful sedang mempelajari
penggunaan controller. Berarti kita sudah merouting. Jadi nantinya kan kalau teman-teman bikin website itu nggak mungkin cuma satu link, ya kan? Nanti linknya ada macam-macam kan. Nah, yang merubah linknya itu yang ada di sini, di dalam rule atau di dalam URL sini, ini akan berubah-ubah nanti berdasarkan link yang teman-teman ketik. Nah, oleh karena itu penggunaan controller sangat penting. Ya, itu yang standarnya ya. Jadi apa yang mesti teman-teman rubah kalau kita mau menggunakan sebuah controller, ya buat controllernya, lalu kita masukkan perintah. Karena di dalam ini perintahnya cuma sederhana, mengetikkan ini saja. Belum bermain dengan view ya kita ya, hanya bagaimana merouting supaya si web.php itu bisa membaca perintah yang ada di dalam controller. Seperti itu ya. Oke. Ya oke. Setelah tadi kita mempelajari bagaimana routing dari controller dan masuk ke dalam root web.php, karena segala sesuatu yang akan tampil itu nanti akan ada di web PHP ya, rootnya seperti itu atau jalannya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat beberapa page ya, nantinya yang bisa kita tampilkan ya. Nanti page-nya itu ada di view, lalu perintah untuk menampilkannya itu ada di controller. Nah, pada saat diakses kita bisa mengganti-ganti page-nya ya, seperti itu ya. Berikutnya ya, jadi kita memainkan peran controller yang menjembatani antara model dan view, tapi modelnya di sini belum ada ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita mempelajari tentang database ya. Nah, ini kita mempelajari itu tadi sudah controller dengan root web.php. Sekarang kita tambahkan atau kita kombinasi antara controller dengan view. Kita buat view-nya ya, lalu routingnya nanti menggunakan web.php ya. Nanti kita membuat view di sini ya, lalu menampilkannya di view, lalu roots-nya itu ada di web.php ya. Nah, pertama kita bisa membuat dulu satu buah page ya yang ada di view ya. Anda teman-teman bisa klik kanan di view-nya, lalu new file, klik new file, nanti dia membuat seperti ini. Lalu kita mungkin buat dulu satu buah page namanya heading ya, .blade.php ya. Ekstensinya harus .blade.php kalau kita membuat view di dalam Laravel ya, harus seperti itu. Oke, sudah enter. Oke, nah perbedaannya mungkin antara model, controller, dan view. View itu tidak perlu memakai command prompt untuk membuatnya ya, atau terminal. Langsung saja di klik kanan view itu bisa kita buat ya. Jika kita sudah membuat heading .php, kita membuat satu buah tampilan sederhana ya menggunakan HTML ya. Pertama kita bisa klik dulu HTML. Nah, gampang seperti itu. Lalu kita bisa bikin head ya. Headnya itu kita isi dengan title saja, title. Oke. Ini tag heading. Oke, nanti biasanya di dalam HTML itu untuk konten masuk ke dalam body ya, body. Nanti untuk body aja, lalu kita bisa buat mungkin H1 selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Oke, seperti ini ya. Nah, mungkin kita bisa bikin H2, isinya sama, ini bisa di copy paste saja biar cepet ya. Oke, kita bisa bikin heading untuk H3 ya, terus perbedaannya apa, H4 H5 sampai terakhir H6. Oke, ini
sudah kita buat ya. Tag HTML seperti ini memiliki title, punya body yang isinya berbagai macam heading ya. Ini disebut headingnya H1 sampai dengan H6. Kalau sudah kita save view blade ini ya, Ctrl S atau klik save ya, berarti kita sudah punya satu buah view namanya heading blade ya. Lalu yang berikutnya kita buatkan function atau fungsi yang nanti bisa memanggil si page ini, heading blade ini di dalam mana? Di dalam mahasiswa controller. Ya, nanti jadi kita buatkan lagi satu buah public function ya. Jadi kita bisa buat public ya. Function kita buat dia namanya heading tadi ya, sesuai dengan namanya ya, heading. Lalu kita buka kurung awal, tutup kurung, tuliskan return ya, return view. Jadi nanti tampilkan view heading. Oke, jangan lupa titik koma ya. Kalau udah kita save ya, lalu kita berpindah ke rootnya atau di web.php-nya supaya nanti bisa tampil ya si tampilan view-nya itu ya. Kita buat lagi satu buah root ya, root get. Oke, ini kita buat slash heading. Functionnya ya sama dengan yang tadi di atas. Saya hapus dulu supaya fungsiku mahasiswa controller class ya, lalu koma, kita panggil heading. Oke, kalau kita save ya, ini kita save sudah, lalu kita coba ya, kita buka tampilan ya. Kalau sudah, kita coba buka tampilan Laravel-nya yang tadi sudah kita coba ya. Kita enter dulu. Nah, ini tampilan yang pertama yang kemarin sudah kita edit. Tadi itu kita sudah membuat home ya. Nah, tadi kita sudah membuat heading. Coba kita klik heading. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Tampil ya. Berarti tadi kita sudah mengkoneksikan antara controller, view dan rootnya yang ada di web.php ya. Jadi sudah terkoneksi semuanya. Si view itu sudah bisa ditampilkan menggunakan function yang ada di dalam controller. Nanti semuanya si web PHP itu sudah bisa membaca jalurnya, sudah terbuka ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman juga bisa buat lagi, misalkan ini saya buat lagi ya. Saya buat lagi misalkan satu buah table ya. Mungkin saya akan buatkan satu buah table ya, contoh table. Ini kita bisa buat di view-nya new, lalu table titik blade titik php. Oke ya, punya table ya. Lalu di sini kita mau membuat table sederhana ya, menggunakan HTML lagi. Oke, HTML, lalu head, kita bikin title saya dulu. Title misalnya tag pembuatan table atau tabel bahasa Indonesia ya. Lalu saya buat body ya, dan body ini saya buat table. Oops, sorry saya salah. Sini saya buat table. Oke. Di dalam table itu kan ada beberapa komponen ya, namanya row, ada namanya kolom ya. Kita bikin dulu row-nya atau table row-nya, tik tr saja. Lalu baru di dalamnya kita masukkan kolom. Ini kolomnya nanti terdiri atas 3 baris ya, 3 kolom ya. Saya buat menggunakan td ya. TD nya itu saya yang pertama itu saya full span dulu
3 ya. Lalu saya kasih judul menggunakan H3, mungkin header 3 ya, tabel. Oke, kalau sudah, saya masuk ke row selanjutnya. Selanjutnya saya bisa tulis di situ TD-nya. Ini ada kolom pertama baris ke 1 misalkan ya. Lalu saya buat lagi TD, karena ada tiga kolom yang di kolom spam ya, jadi nanti harusnya 3 kolom di kolom selanjutnya. Kolom kedua baris kedua, akhir TD kolom ketiga baris 1. Oh sorry, ini yang oke ya, seperti ini. Mungkin supaya kelihatan nanti tabelnya ya, saya buat satu kali lagi. Saya duplikasi aja dari sini, di paste. Oke, saya ini baris kedua, berarti tinggal saya ganti 2 ya, 2. Oke, ini juga yang kedua. Oke, kita simpan table.blade.php file save. Lalu kita buatkan di controller ya, controller saya. Nah ini mahasiswa controller, kita buatkan lagi satu buah function untuk memanggilnya nanti ya, public function table misalkan. Saya buat seperti itu aja. Oke, return view table. Oke, kita save. Lalu yang terakhir kita buat rootnya di dalam web.php ya. Nah ini kita bisa punya, ini tinggal kita copy paste juga nggak masalah. Ini kita ganti jadi table ya. Sini kita ganti tadi sesuai dengan index, sesuai dengan function ya, nama function table. Terus sudah kita save ya. Lalu coba kita tampilkan lagi, kita coba ya. Tadi sudah ada heading, coba kita ke table. Oke, teman-teman ke table ya, tapi ini tidak terlihat gas table-nya ya. Kita tambahkan sedikit di bagian view-nya ya, call span dan sini. Oke, border biar kelihatan di table 1 misalkan. Kita save, lalu kita coba lihat, kita refresh. Oke ya, seperti ini ya. Ini kita bisa memanipulasi nanti banyaknya link ya, dan membuatkan view-view yang kita butuhkan, dan functionnya itu dibuatkan di dalam di dalam master controller ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari bagaimana mengkoneksikan antara root yang ada di web PHP dengan controller dan view ya, dengan membuat beberapa tampilan yang ada di dalam view tadi ya. Ini kita sudah membuat beberapa tampilan dalam view, ada heading, ada table, ada hello ya. Ada 2 tampilan yang sudah kita buat tadi ya. Itu bentuknya seperti ya, ini heading, ini heading. Lalu nanti juga tadi kita buat table. Oke, ini contohnya ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, teman-teman silakan buka modulnya. Di dalam modulnya itu ada beberapa tampilan yang bisa teman-teman buat. Silakan teman-teman buat. Mungkin yang agak beda karena di sini memakai Laravel versi 7 ya. Yang berbedanya di sini, di sintak ini berbeda ya. Kalau teman-teman lihat di modulnya ini berbeda karena saya juga mengupgrade pembelajarannya supaya teman-teman tetap update di Laravel 8 ya. Ini diganti root
yang ada di web.php itu kita tadi sudah ganti menjadi ya ini, seperti ini ya rootnya ini ya. Model rootnya jadi seperti ini dengan menambahkan use di atasnya. Oke, ini menyesuaikan dengan versi 8. Jadi agak beda yang antara di slide dengan yang Anda kerjakan di video tutorial ini ya, nggak masalah, tapi tetap sama, tujuannya sama, mempelajari bagaimana kita sinkronisasi antara controller, view, dan root yang ada di web.php ya. Jadi silakan, kalau karena nih teman-teman semua installnya yang 8, jadi ikuti saja video tutorial ini. Nah, balik lagi ke slide. Jadi di slide itu ada beberapa ya, dia pakai tag link ya, membuat image, lalu membuat dan berbagai macam lagi. Teman-teman bisa coba ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan, tugasnya ada di bagian akhir ya. Silakan teman-teman buat tampilan seperti ini ya. Ini saya F+ mungkin ya. Nah, ini silakan buat tampilan seperti ini ya, latihan 1 namanya. Nah, nanti silakan dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu depan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.